Salam Bapak Ibu peserta e-learning penilaian prestasi kerja PNS Jabatan Fungsional Guru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara mencari nilai capaian SKP pada penilaian SKP. Yang tampil pada layar ini merupakan tabel atau kolom, yaitu kolom penilaian SKP. Ada kolom nomor, kemudian ada kolom kegiatan tugas jabatan, kolom angka kredit, kemudian kolom target, kemudian kolom realisasi, kolom penghitungan, dan kolom nilai capaian SKP, kemudian nilai capaian SKP pada baris paling bawah ada nilai dan kategori nilainya. Nah, bagaimana cara mencari nilai pada kolom penghitungan dan nilai pada capaian SKP, pada kolom capaian SKP, kemudian nilai pada nilai capaian SKP pada nilai terakhir atau pada nilai akhir. Kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai pada aspek kuantitas atau aspek output, kemudian nilai pada aspek kualitas mutu, kemudian kita akan mencari nilai pada aspek waktu. Kita contohkan pada kegiatan tugas jabatan yang pertama, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Pada kolom target, kuantitas atau outputnya direncanakan 2 laporan, kemudian kualitas mutunya 100, kemudian pada target waktunya 12 bulan. Pada kolom biaya, di sini dikosongkan karena tidak ada biaya yang spesifik dianggarkan oleh sekolah untuk kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian realisasinya, di sini contohnya realisasinya 2 laporan pada aspek kuantitas atau output, kemudian realisasi pada kualitas mutunya 79 dan realisasi pada waktu yaitu 12 bulan, kemudian biaya realisasinya kosong karena tidak ada dimuat pada kolom target. Kita masuk pada pencarian nilai pada aspek kuantitas atau aspek output pada kegiatan tugas jabatan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Rumus pada aspek kuantitas atau aspek output adalah RO per TO dikali 100. RO adalah realisasi output, TO adalah target output. Misalnya pada contoh aspek kuantitas atau aspek output, targetnya 2 laporan dan realisasinya 2 laporan pada kegiatan tugas jabatan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Maka RO per TO dikali 100 sama dengan 2 per 2 dikali 100 sama dengan 100. Jadi nilai aspek kuantitas atau aspek output yang sudah kita cari berdasarkan rumus adalah 100. Kemudian kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek kualitas pada kegiatan tugas jabatan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Rumus aspek kualitas adalah RK per TK dikali 100. RK adalah realisasi kualitas, TK adalah target kualitas. Contohnya pada aspek kualitas ditargetkan 100, kemudian realisasinya 79. Maka RK per TK dikali 100 sama dengan 79 per 100 dikali 100 sama dengan 79. Jadi nilai aspek kualitas yang sudah kita cari berdasarkan rumus yang ditentukan nilainya adalah 79.
Berikutnya kita masuk kepada aspek waktu. Kita akan mencari nilai aspek waktu pada kegiatan tugas jabatan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Rumus aspek waktu sama dengan 1,76 dikali TW dikurang RW per TW dikali 100. TW adalah target waktu, RW adalah realisasi waktu. Pada contoh ini, pada aspek waktu targetnya adalah 12 bulan, realisasinya 12 bulan. Rumusnya 1,76 dikali TW dikurang RW per TW dikali 100. Sama dengan 1,76 dikali 12 dikurang 12 per 12 dikali 100. 12 ini berasal dari target waktunya yang ditargetkan 12 bulan, kemudian dikurang RW yang 12 ini adalah realisasi waktunya, kemudian per TW, target waktu yang ditentukan. Hasilnya setelah dihitung berdasarkan rumus tersebut adalah 76. Jadi nilai pada aspek waktu pada kegiatan tugas jabatan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran setelah dicari berdasarkan rumus tersebut nilainya adalah 76. Kemudian kolom penghitungan diisi dengan cara menjumlahkan aspek kuantitas, nilai pada aspek kualitas, kemudian pada aspek waktu yang sudah kita cari sebelumnya. Pada aspek kuantitas tadi kita mencari nilainya dan hasilnya adalah 100. Pada aspek kualitas nilai hasilnya adalah 79. Kemudian pada aspek waktu nilainya adalah 76. 100 ditambah 79 ditambah 76 sama dengan 255. Angka 255 ini dituliskan pada kolom penghitungan kolom nilai capaian SKP diisi dari 255 per 3. 3 ini asalnya dari 3 aspek yang sudah dicari nilainya dan ditambahkan, yaitu yang pertama ada aspek kuantitas, aspek kualitas, kemudian aspek waktu. Ada 3 aspek yang dinilai, makanya per 3. Maka nilai capaian SKP pada baris pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran adalah 255 per 3. Hasilnya sama dengan 85. Nilai 85 inilah yang dimuat pada nilai capaian SKP. Di setiap butir kegiatan, cara pencarian atau penghitungan nilai pada kolom penghitungan dan kolom capaian nilai SKP caranya sama. Setelah kolom penghitungan dan kolom nilai capaian SKP sudah terisi, kemudian kita akan mencari nilai capaian SKP terakhir. Nilai capaian SKP dicari dari merata-ratakan semua nilai capaian SKP, kemudian ditambah kreativitas. Pada contoh tersebut hanya ada kegiatan pada tugas jabatan, tidak memiliki tugas tambahan atau kreativitas, maka dirata-ratakan nilainya dapat hasil. Kemudian bagaimana jika seorang guru memiliki tugas tambahan atau kreativitas? Contoh tugas tambahan atau kreativitas yang dimaksud pada SKP tersebut adalah tugas tambahan atau kreativitas yang dilakukan oleh guru, tetapi kegiatan itu tidak ada tertuang pada lampiran 1 Permenpan. Misalnya, si guru tersebut ditugaskan menjadi bendahara Danabos. Tugas tambahan menjadi bendahara Danabos tidak ada pada lampiran 1 Permenpan. Karena tugas tersebut bukanlah merupakan rincian tugas guru, maka nilai kreativitas dan tugas tambahannya 1.
Angka 1 tersebut dituliskan pada kolom nilai capaian SKP. Tetapi pada kolom penghitungan dan kolom target kemudian kolom realisasi dikosongkan. Kemudian 85 ditambah 1 yaitu nilai tugas tambahan dan kreativitas, maka nilainya 86. Jika si guru tersebut memiliki tugas tambahan atau kreativitas seperti yang kita contohkan, yaitu ditugasi menjadi bendahara dana BOS. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya terangkan mengenai cara pencarian nilai capaian SKP pada penilaian SKP. Terima kasih.